Berikut adalah kisah tentang 4 makhluk mitologi Yunani yang paling populer. Yang pertama, Medusa atau Gorgon yang tidak abadi. Medusa adalah makhluk mitologi Yunani yang berwujud seorang wanita cantik dengan ular sebagai rambutnya. Menurut mitologi Yunani, siapapun yang menatap langsung pada matanya akan berubah menjadi batu. Medusa adalah salah satu makhluk paling terkenal dalam mitologi Yunani. Diyakini bahwa Medusa pernah menjadi manusia biasa, tetapi sebuah kesalahan mengubahnya menjadi Gorgon yang mengerikan. Medusa pernah menjadi salah satu dari 3 saudara perempuan Gorgon, yang lahir dari dewa primordial Phorcys dan Keto. Keluarganya dianggap sangat mengerikan, namun Medusa diberkahi dengan kecantikan yang mempesona dan rambut yang panjang dan indah. Namun kesalahan malangnya memaksa Athena untuk menghukumnya dan mengutuknya menjadi monster yang sangat mengerikan dan rambutnya yang indah berubah menjadi ular. Sulit dipercaya jika makhluk seperti Medusa pernah menjadi seorang wanita cantik yang fana dan mempesona karena keindahan rambutnya. Yang kedua, Minotaur atau Minotaurus. Dalam mitologi Yunani, Minotauros atau Minotaur adalah monster berbentuk manusia berkepala banteng. Wujud manusia berkepala banteng ini akibat dari kutukan atas Minos, Raja Kreta. Karena banteng yang harus dia berikan kepada dewa Poseidon disembunyikannya, sehingga Poseidon menjatuhkan sebuah kutukan kepada istri Minos. Akibat dari kutukan itu, istri Minos, yang bernama Pasiphae, dikutuk untuk jatuh cinta kepada banteng tersebut. Akan tetapi Pasiphae meminta bantuan kepada Daidalos, untuk dibuatkan tiruan banteng betina. Kemudian Pasiphae masuk ke dalam banteng tiruan itu, untuk digauli. Akibat dari hubungan itu, Pasiphae melahirkan Minotaur, yaitu makhluk bertubuh manusia dan berkepala banteng. Minotaur adalah makhluk yang mengerikan dan senang memakan manusia. Untuk mengamankannya, Minos mengurungnya ke dalam labirin buatan seorang arsitek bernama Daidalos. Suatu ketika, Minos memimpin Kreta mengalahkan kota Athena, sehingga Athena setiap tahun harus mengirim 7 pemuda dan 7 gadis untuk dijadikan sebagai makanan Minotaur, supaya tidak diserang oleh Kreta. Setelah kebiasaan itu berlangsung beberapa lama, monster ini pun akhirnya dihabisi oleh Theseus, seorang pahlawan Yunani yang menyamar menjadi salah satu korban. Sebelum kejadian itu, Theseus bertemu dengan Ariadne, yang tak lain merupakan putri Raja Kreta yang jatuh cinta padanya. Theseus dibantu oleh Ariadne dengan memberinya sebuah pedang dan segulung benang. Theseus memasuki labirin dan mengulur gulungan benangnya. Theseus menjelajahi labirin dan akhirnya bertemu dengan Minotaur. Mereka kemudian berkelahi. Minotaur ternyata sangat kuat, sempat menyulitkan Theseus, namun dengan pedangnya, Theseus akhirnya berhasil menghabiskan Minotaur. Theseus lalu menggunakan benangnya untuk menelusuri kembali jejaknya supaya bisa keluar dari dalam labirin yang rumit. Yang ketiga, Satyr atau makhluk setengah kambing setengah manusia. Menurut mitologi Yunani kuno, Satyr adalah makhluk setengah manusia, setengah kambing yang pendek dengan tanduk, ekor, dan telinga berbulu panjang. Dalam seni, Satyr tidak mengenakan pakaian dan digambarkan sebagai hewan yang mengerikan. Satyr tinggal di hutan dan perbukitan terpencil. Satyr selalu ditemukan terlibat dalam pesta mabuk-mabukan dan suka mengejar para bidadari. Satyr adalah sahabat dewa anggur Yunani, yaitu Dionysus dan Dewa Pan. Menjadi sahabat Dionysus, mereka mewakili kekuatan alam yang subur. Mereka adalah karakter yang agak buruk, yang digambarkan oleh Hesiod sebagai pria kecil yang nakal, tidak berguna, dan tidak layak untuk bekerja. Satyr dalam tradisi Yunani adalah roh alam yang tinggal di hutan atau perbukitan terpencil. Roh-roh kejam ini ditakuti oleh manusia. Pria liar pemabuk ini sering muncul mengejar roh alam wanita yang dikenal sebagai bidadari atau terlibat dalam tarian menggairahkan dengan mereka. Satyr adalah sahabat Dionysus dewa anggur dan kesuburan, biasanya diasosiasikan dengan pesta kelompok yang menyenangkan. Menjadi pengikut dewa anggur dan pesta pora, Satyr cenderung minum berlebihan dan memiliki hasrat yang tak terpuaskan akan kenikmatan. Roh-roh alam ini adalah makhluk Dionisiak dan mereka adalah makhluk pecinta anggur, tarian, musik, dan kesenangan. Dalam seni Yunani kuno, Dionysus sering didampingi Satyr sang pemabuk.
Seni Yunani sering menggambarkan satir dengan secangkir anggur di tangan dan terlibat dalam kenakalan atau tindakan yang suka menggauli wanita, dan satir juga suka memainkan seruling. Satir diyakini memiliki sisi hasrat yang tinggi untuk menggauli wanita dengan gairah yang brutal. Dalam mitologi Yunani, satir sering mencoba untuk menggauli bidadari dan wanita fana. Kadang-kadang, satir diperlihatkan sedang menggauli hewan. Satir sering muncul dalam mitos Yunani, tetapi mengambil peran pendukung. Hesiod menggambarkan mereka sebagai pria kecil nakal yang suka mempermainkan orang. Yang keempat, Harpi atau makhluk setengah manusia, setengah burung elang. Menurut mitologi Yunani, Harpi sering digambarkan sebagai salah satu makhluk paling menjijikan. Nama Harpi yang berarti perampas, mencerminkan tugasnya sebagai pencuri. Seringkali mereka mencuri karena atas perintah para dewa. Namun, gambaran tentang Harpi yang kita kenal sekarang telah melalui banyak perubahan dari sosok aslinya. Dalam mitos kuno, Harpi adalah makhluk yang dihubungkan dengan angin badai, dianggap sebagai daimon, roh yang dipersonifikasikan sebagai pembawa kehancuran dan kekacauan. Orang Yunani kuno percaya bahwa mereka adalah roh angin ganas yang mencerminkan sifat liar dan tidak terduga seperti badai. Mereka tinggal di pulau-pulau strop Hades. Meskipun beberapa cerita menempatkan mereka di gua, di kereta atau di gerbang. Namun dalam tugasnya, Harpi digambarkan sering mencuri makanan atau menyeret pelaku dosa ke Tartarus, dan tentu saja semuanya atas persetujuan Dewa Zeus. Secara fisik, Harpi dikenal sebagai makhluk setengah wanita setengah burung, dengan cakar yang tajam dan kehadiran yang menyeramkan. Namun, penggambaran ini berbeda dengan kemunculannya di awal. Pada mulanya, seperti yang dijelaskan oleh Hesiod, Harpi adalah wanita cantik yang melayang anggun di udara dan lebih cepat dari burung. Chiara Tolentino dalam cerita Harpies yang berjudul Storm Spirits and Winged Women, sebagaimana dimuat pada laman Histori Cooperative mengatakan bahwa, gambaran indah ini perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Pada masa Aeschylus, seorang penulis tragedi, mengubah citra Harpi menjadi sosok yang kotor dan menyeramkan. Dengan penampilan menjijikan, mereka mendengkur. Matanya basah oleh kebencian dan pakaiannya lusuh, katanya. Dalam mitos, Harpi memiliki peran yang lebih kompleks dari sekedar makhluk buas. Mereka sering dihubungkan dengan angin barat dan muncul dalam kisah-kisah seperti nasib Hinous, seorang raja yang disiksa oleh mereka. Harpi juga memiliki keterkaitan dengan para dewa dan kuda Achilles yang disebut sebagai keturunan Harpi bernama Podarge dan Zephyrus. Harpi biasanya digambarkan sebagai makhluk betina. Hesiod menyebut Harpi dalam dua nama, yaitu Aelo yang berarti badai cepat, dan Ochaipete yang berarti sayap cepat. Sementara Homer menyebutnya sebagai Podarge yang berarti kaki cepat. Namun penyair Romawi Virgil menyebutnya sebagai Celaeno yang berarti si kegelapan. Kisah tentang makhluk mitologi Yunani lainnya ada di video part 2. Sekian dan terima kasih.